kalau ada kekeliruan dari seorang Minty itu pasti bukan karena Mintynya, tapi pasti karena mentornya. Kenapa? Karena yang ngajarin, Kak. Benar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan bareng sama Mas Silly, bareng sama Kak Dimas dan Kak Della. Halo Kak Della. Hai. Tiba-tiba masuk ke sini ya. Tiba-tiba masuk. Asik. Baru langsung dandan nih. Mendadak. Asik ya. Ini Ya, serunya tiba-tiba dapat bahan. Kayaknya asik ngobrol sama Kak Della. Tarik ikutan ajak diskusi. Siap. Jadi tadi yang dipelajari kan aku tuh balik dulu tuh ke rumah kan. Udah disuruh ini, wah gue belum make upan. Jadi tuh emang pelajarannya adalah improper, ini cuma pakai lipstick sama bedak doang. Okay. Improvisasi sama impromptu. Jadi udahlah kita jalanin aja. Nah, cakep dong Mas. Della seminggu di sini street mark langsung cerdas. Kak, aku ngelanjutin obrolan kita di sesi sebelumnya tentang buang muatan. Menurutku ini bahasan yang apa ya, bagus banget sih untuk kita gali terus ya obrolannya ya. Buang muatan ketika Mas Dimas seorang akademisi S2 pula, dari sudut pandangmu Kak. Nanti kita bisa ngobrol sama Kak Della sama Mas Silly menggali tentang tema buang muatan ini. Pembelajaran yang Mas Dimas ambil selama di komunitas tentang buang muatan. Iya Kak, gimana ceritain Kak? Ya, buang muatan itu kan filosofinya itu sebetulnya kita dari yang tadi posisinya nggak tahu, kemudian jadi tahu, dan akhirnya jadi nggak tahu lagi kan. Nggak tahu lagi. Semakin tinggi seseorang mengambil gelar pendidikannya itu ya, jadi S1, S2, terus nanti ke S3 itu sebetulnya orang itu semakin jadi tidak tahu apa yang pengetahuannya dia. Kalau bahasa kerennya sekarang deep understanding itu kan. Oke. Semakin orang ngambil dari S1 ngambil S2 ke S3 itu nanti sebetulnya dia makin spesialis. Makin tajam, makin melihat, makin dalam apa yang dia pelajari gitu. Nah, intinya artinya sebetulnya ketika menjadi orang dari S1 ke S2 itu sebetulnya kalau menurutku jadi makin nggak pintar sebetulnya. Makin nggak pintar? Makin nggak pintar. Kenapa makin nggak pintar? Karena harus makin lebih banyak lagi diisi. Oke. Padahal di satu sisi kita juga harus buang muatan kan. Jadi yang nggak penting itu dibuangin gitu toh. Nah, kemampuan orang untuk menyeleksi, terus kemampuan orang untuk mengkurasi literasi yang dimiliki itu yang jadi akhirnya menjadi kecerdasan baru bagi orang itu gitu. Kayak Della nih kan lulusan UI gitu ya. Lulusan komunikasi UI. Bener, komunikasi UI. Komunikasi UI salah satu kampus yang bergengsi Kak. Oh iya Kak, UI, istriku UI Kak. Bergengsi jadi maksudnya aku pengen bergengsi. Bergengsi Kak. Jadi Del, menurutmu gimana Del? Kamu memandangnya sebagai anak yang dibesarkan dengan budaya metropolitan, terus juga terpaanmu terhadap metode-metode baru, terus gitu dengan filosofi buang muatan itu gimana? Setelah ketika ngomongin kampus bergengsi itu sebetulnya catakannya adalah alumni penuh gengsi. Oh gitu ya. Karena kayak gue maunya kerja di sini, gue maunya gajinya segini, gue nggak mau ngerjain hal-hal yang admin staff gitu. Jadi aku juga ngelihat karena bolak-balik dibilang bahwa kampus bergengsi, jadi gengsinya gede alumninya. Itu satu. Terus yang kedua ya tadi, muatan pertama yang harus dibuang itu adalah gengsi. Jadi kayak keren. Jadi itu gitu, aku ngeliat kayak ya buang muatan. Gengsi ini yang pertama kali harus dibuang. Itu satu. Terus yang kedua tadi literasi itu tuh kayak aku ngelihat kita di kampus tuh koleksi literasi, bukan kurasi literasi. Jadi kayaknya itu keterampilannya sih, kurasi literasi. Sama yang ketiga, buang muatan itu sebetulnya lebih ke arah kalau kayak Marie Kondo gitu ya, itu kan ngomongin soal declutter, organizing. Jadi sebetulnya ketika udah dikurasi, kayak gimana sih organisasinya? Gimana kalau katanya Om Milik direktorial gitu. Jadi
itu sih buang muatan bukan cuma dibuang terus sisanya mau diapain, tapi sisanya harus diorganize juga. Jadi mungkin itu kali ya persepsiku tentang buang muatan tadi. Keren ya Mas, berdua nih ngobrol aku nonton. Budaya akademik itu kan membentuk lulusannya ya Kak ya. Betul. Dan anak sekarang itu posisinya sangat jenuh dengan itu karena mereka nggak usah baca buku, buka Google sudah punya pengetahuan kan. Betul. Nah itu saking terpaan yang begitu banyak itu kayaknya kita kalau teori komunikasi kan ada itu yang terpaan iklan, terpaan pesan itu itu yang kemudian menjadi manusia itu akhirnya harus memilih gitu kan. Kayak teori jarum hipodermik itu kan memilih pesan. Apa tuh? Nggak tahu itu. Lama banget itu ya. Teori lama banget. Nah, tadi Mas Dimas kan ngomongin tentang deep understanding. Deep understanding di Kak Della ini kan prosesnya gini Kak. Ketika dirimu belajar dalam beberapa waktu yang singkat ini kan deep practice. Tiap hari datang ngobrol, diskusi, nulis. Ini kan satu hal yang Kak Della lakuin setiap hari. Di samping Kak Della juga punya pesan untuk selalu mengkurasi muatan, akhirnya membuang tapi tetap juga kurasi muatan-muatan yang mau dipakai. Cerita dong Kak, proses selama beberapa waktu di sini. Seminggu lah ya. Kan kemarin sempat kita bikin konten terus apa yang hal baru lah yang bisa didapat selama beberapa hari terakhir. Oke. Jadi ini ada kesempatan ya buat mengoreksi yang kemarin ya. Oh gitu ya, silakan. Soalnya tuh di Instagram cuplikannya itu tentang membuat pertanyaan kan. Gimana ya pendidikan itu ngajarin kita ngejawab pertanyaan yang tepat, bukan mencari pertanyaan yang tepat. Nah, yang aku koreksi lagi dari situ tuh self-correcting ya, critical thinking ke diri sendiri. Itu adalah ketika kita nemu pertanyaan yang tepat, itu jawabannya susah, bukan gampang. Nah gitu. Itu kayak ya gue baca lagi, gue nonton ya udah terlanjur ya udah sekarang mumpung di sini jadi dikoreksi gitu ya kayak para influencer kan mengkoreksi gitu. Itu pertama. Terus yang kedua sebetulnya jujur aja prosesku di sini lagi koleksi literasi sih. Karena aku nggak tahu banyak tentang literasi komunitas itu sendiri. Kayak aku tuh pernah bilang juga sama Sisal sama Om Milik kayak kenapa ya kok susah banget nyari berita di media terkait JRU gitu. Padahal sebetulnya ketika kita sebagai researcher gitu ya, sebagai peneliti kita tuh butuh desk research gitu. Jadi yang terjadi di sini ya udah gue ngobrol sama Sisal ini kenapa begini atau Milik kenapa begini. Jadi itu sih sekarang tuh justru lagi koleksi literasi, bedanya bukan literasi dari teori atau konsep. Jadi aku ngambil literasinya dari komunitas gitu, ngobrol sama kemarin tuh sama Devi, terus sama Mbak Ade sama Om Aris kan. Nah jadi itu dulu yang aku kumpulin. Makanya kemarin juga kayak udah dikumpulin dulu aja deh dalam bentuk model-model yang paling gampang gitu. Jadi sekarang sih lagi koleksi literasi jujur, belum dikurasi nih literasinya. Itu sih kedua yang aku pelajarin. Dan yang ketiga yang aku pelajarin ya tadi improvisasi, impromptu itu bener-bener yang kayak wah juara sih. Tiba-tiba ada di kampung becik gitu. Del, kan dirimu tadi bilang sudah langsung wawancara dengan narasumber kan? Iya. Ada Devi, Pak Aris sama Mbak Ade. Sekarang di sini kamu terjemahkan yang kamu cari literasi di internet itu ternyata nggak ada. Di sini sangat mudah diakses kan? Iya, tolong bantu dari cara dirimu memformulasi atau menyimpulkan itu. Devi seperti apa, Mbak Ade seperti apa, dan Pak Aris seperti apa? Dalam Devi dulu. Oh, Devi dulu. Mungkin aku ngambil tema dulu kali ya. Boleh. Temanya ternyata itu tuh konteks. Karena kan Om Milik pernah bilang ngomongin soal konsep, konten, sama konteks. Ngerti dalam tataran, oh ya gue paham, tapi di sini aku baru bener-bener, oh ternyata memang ini konteks gitu. Itu satu tema besarnya konteks. Nah kalau ngomongin soal Devi yang aku pelajari adalah Devi ini konteksnya kan studio, gimana dia belajar dari magangnya Karir Anak gitu ya, sekarang udah bisa punya studio dan dia ngajarin gitu ya teman-teman guru untuk belajar teknis-teknis marketing gitu. Bentar, Devi itu siapa berapa? Devi 20 sekarang.
20 yang sekarang ngajar guru yang usianya Keren berapa? ya. Wah, usia 35-30 tahun. Oke, Sampai lanjut. 40 ya Kak ya. Nah, Lanjut Iya ya. itu keren banget sih. Itu satu Devi. Jadi ya itulah apa namanya cetakannya karir anak, terus jadi punya studio dan dia belajar leadership dan segala macam. Sementara Mbak Ade dengan datang gitu ya, datang ke sini itu juga sama gitu sebagai cetakannya yang kayak iya nih bikin lembar kerja, terus apa belajar lagi sebagai pendamping gitu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir Mas Aris udah suhu gitu ya, udah kemana-mana ke luar negeri segala macam, sampai sini juga belajar lagi gitu. Jadi sebetulnya ngomongin soal karakter nih, semuanya adalah cetakan-cetakan pemimpin yang emang baru belajar juga dan mungkin akan terus belajar. Jadi aku ngeliat konsep mentoring gitu, konsep pendampingan di JRU ini salah satu yang gak ada di internet adalah gimana si pendamping itu bukan soal umur atau soal berapa lama dia ada di komunitas, tapi ya itu gimana itu tuh posisi tuh egaliter, saling sejajar. Itu sih yang paling aku pelajari sih di sini sih, yang gak ada di internet itu tadi. Aku terusin ya. Mau Mas? Ini Del, ketika kamu tidak ada dicari di literasi di internet dan kemudian kamu mendapatkan lewat narasumber yang real, pertanyaanmu itu kamu jawab sendiri gak? Kira-kira ternyata mudah ya mencari literasinya itu? Satu itu. Pertanyaan selanjutnya adalah kamu membayangkan jawabannya apa? Kenapa tidak ada di internet gitu jaringan Rumah Usaha itu? Menarik. Nah ini nih pertanyaan yang tepat itu jawabannya susah. Tadi pertanyaan yang pertama soal ternyata mudah gitu ya ketika diakses, itu karena aku benar-benar ngelepas apapun yang aku ekspektasikan terhadap jawabannya. Jadi ternyata gampang gitu, kayak ya udah nyerap aja, kayak Espons kan kalau nyerap ya udah nyerap aja apapun sabunnya gitu. Itu pertama kenapa gampang. Terus yang kedua tadi ekspektasiku tuh kayak pendampingan adalah gitu isinya renewable mentor, renowned person yang emang suka jadi pembicara publik apa segala macam. Ternyata definisi mentor nggak harus kayak begitu, tapi kayak bahkan aku bisa berguru sama Ali gitu atau berguru sama Aza yang kayak gitu tuh ternyata pendampingan kayak gini ya modelnya ya. Ali mana wajahnya? Ali sini nih. Ya boleh masuk aja ya. Biar wajahnya juga ketahuan dulu. Wajah Ali. Ada sini sa. Biar tahu wajahnya Aza. Kamu belajarnya apa? Coba kalau dari Aza apa, dari Ali apa? Kayak dari apa ya? Kayak hebat aja gitu. Aku pertama kali ingat Aza ngomong kelas 1 SD nggak mau sekolah lagi Aza. Kayak wah, kelas 1 SD nggak mau sekolah lagi. Nggak ada dalam konsep kota anak sekolahan gitu yang bisa kayak gitu. Jadi aku pelajarin, Ali juga sama kan kayak nggak sekolah itu gimana gitu. Tapi ternyata di sini ya tadi belajar sound, terus belajar di sutradara. Jadi kayak oh iya ternyata belajar dari nol itu emang bener-bener asik karena kayak nyerap semuanya sih. Gitu, thank you ya Ali Aza atas pembelajarannya. Adela ngambil beberapa hal yang ternyata kamu tuh jadi tempat belajarnya dia. Sedikit banyaknya kamu jadi bilang jadi guru di beberapa konteks iya. Gimana rasanya ternyata orang merhatiin kamu? Perasaannya sebenarnya kalau aku yang aku kan juga ngelihat orang-orang, aku belajar dari situ. Terus tadi Mbak Dela bilang aku jadi mentornya itu juga. Ya berarti semua orang diliatin dengan ya harus bukan jaga image sih, maksudnya lebih ke aku melakukan bisa jadi cerminan orang, bukan cerminan orang, Bisa jadi bahan pelajaran orang, mentor orang. Walaupun ya aku tetap belajar, cuman teman-teman juga di sini semua belajar. Belajar bareng. Gimana rasanya tidak sekolah formal seperti teman-teman yang lain anak sekolahan? Perasaannya kadang-kadang kalau ditanyain sama orang, nih kenapa nggak sekolah gitu, itu selalu dibilangnya emang nggak disekolahin gitu. Dan kadang-kadang juga, kalau homeschooling berarti nggak ada temennya dong gitu. Itu pertanyaan yang paling sering banget. Paling sering banget. Dan faktanya, Ali, temennya banyak nggak? Banyak. Berarti salah. Karena
homeschoolingnya pun aku homeschoolingnya itu ada komunitasnya. Gitu. Oke, sip. Oke. Terima kasih Li. Makasih Ali. Makasih Zai. Kembali ke alamnya masing-masing. Mendadak narasumber ya. Di sini tuh ajaib emang. Kan channel-channelnya sendiri. Iya, benar sih. Bebas. Mungkin tambahin satu putaran ke Dela dulu, nanti bisa dikuatin. Ya. Itu kan fakta-fakta menarik yang sebenarnya dimanapun kita hidup tuh disitulah ruang belajar kita. Betul. Atau bahkan dengan siapapun itu. Nah ini yang harus disepakati dan itu menjadi kesadaran egaliter, menjadi kesadaran bersama bahwa kita ini setara. Pada akhirnya guru itu atau mentor itu bahkan anak-anak kita sendiri ya. Betul. Jadi guru. Betul. Ya silakan. Mungkin Dela Dela. punya pandangan lain mungkin. Ini hal simple banget ya. Aku inget waktu itu di meja makan tuh ya Mas Isal ya. Di meja makan terus Ali datang-datang pakai tasnya Mas Isal. Terus Mas Isal ngegosip nih sama Mbak Mela kan. Tuh Ali pakai tas aku. Terus dipanggil kan, Ali coba deh ada yang aneh nggak dari Ali? Terus yang kayak enggak, baju enggak. Terus kayak hehe tas. Ternyata sebetulnya Ali tuh pengen bilang bahwa nih tasku tuh rusak, makanya pakai tasnya Mas Isal gitu. Jadi kayak kayak gini ternyata cara ngajar, dan itu di Ali mungkin nggak sadar bahwa itu ngetes kejujurannya Ali gitu. Jadi itu tuh hal-hal yang aku pelajarin juga sih, ternyata hal-hal kecil kayak gitu sih. Jadi kayak oke, ini bapaknya juga mungkin nggak peka anaknya tasnya rusak. Bisa. Dan itu bagus loh, bisa kemana-mana. Dan itu yang jadi proses belajar orang tuanya. Tadi yang disampaikan Mas Dimas tadi, komentar tentang Ali itu natural menurut aku. Maka tidak ada ketika kita berkarya, tidak ada satupun yang kita itu pernah rugi. Ya. Atau ketika kita memulai bisnis, itu tidak ada satu posisi yang sebenarnya kita itu negatif atau loss sell, itu nggak ada. Karena kalau kita gagal bisnisnya, masih profitnya dari pengetahuan. Nah ini yang harus di street smart-kan, bener nggak sih? Ya. Mas. Ya kayak apa yang dilakukan kalau dibilang ya Kak Isal ya. Saya sama Mas Sili itu jagoan gagal gitu. Jadi sama Mas Sili itu bisnis itu kalau gagal itu every day, every time. Bahkan digagalkan itu bolak-balik. Jadi pernah ada satu proses di mana kami berdua mendampingi satu komunitas. Sebut aja, komunitas gede lagi. Kensuse, Jawa Tengah. Dan itu anggotanya data itu di atas 2.000 orang Sal. Alif Ramdhani. Ya, Mas Alif, apa kabar Mas Alif? Itu posisinya kalau misalnya dari sisi hitungan matematis bisnis gitu ya. Kenapa kok harus digagalkan? Gitu ya. Kenapa harus digagalkan? Setiap hampir mungkin 3 bulan sekali itu kami masing-masing orang dapat duit 6-8 juta ya Mas Ili ya. 6-8 juta. Dan kalau waktu lebaran bisa kirimnya 16 juta, iya, 18 gitu. juta kan inget ya. Itu angka itu sebetulnya bukan apa-apa ya Kak ya, itu bagian dari bentuk kesyukuran sebagai sebuah proses komunitas, berkomunitas. Itu pada satu titik Mas Ili kemudian menyerahkan bagian yang bagiannya Dimas sama bagian gue kepada mereka. Dan itu 50% saham ya Kak ya? Iya. Oke. 50% saham. Dan saya sebagai orang yang masih muda gitu ya, gitu merasa ya nggak ada masalah. Entah mungkin sayanya bodoh atau sayanya prosesnya gimana gitu, ya nggak tahu juga. Tapi saya akhirnya bisa mengambil pelajaran bahwa satu pasti ada satu perhitungan bahwa Mas Ili mengoreksi saya, mengoreksi. Tidak ada satupun tindakannya Mas Ili itu yang tidak merupakan bagian dari bentuk koreksi apapun lah di komunitas. Ketika Mas Ili langsung mengintervensi, di sini pelajarannya adalah pendamping itu tidak boleh serampangan mengintervensi dampingannya, tetapi harus mengawasi gitu loh Kak. Jadi kan di mana dia bisa menempatkan diri, harus mengintervensi, nggak mengintervensi, tapi harus berani mengambil putusan. Harus mengambil putusan. Yang kedua posisinya adalah ya ketika bisnis itu sudah terlalu mudah untuk kita jalankan, itu harus dilepas. Karena itu nanti akan menjadi karma.
karma. Kalau misalnya bisnis itu gampang banget dijalankan, yang menjalankan orang lain. Kalau ada orang bicara berani optimis duit orang lain, berani optimis tenaga orang lain, itu saya pribadi sudah merasakan itu. Jadi yang ngerjain orang lain, yang ngerti model bisnis modelnya ya orang lain, tapi duitnya bareng, duitnya dirasakan bareng-bareng. Nah itu yang ternyata karma itu yang bisnis terlalu gampang itu ternyata gak bagus gitu loh. Terlalu cepat sukses, terlalu gampang itu gak bagus, dan itu jadi pelajaran baik di komunitas ini bahwa inilah yang kemudian kita nih harus berjalan sesuai proporsi. Takarannya itu harus ada. Gitu. Mas Ili. Itu ada satu cerita yang diceritakan tuh bagus banget Del. Jadi ada satu waktu di mata saya sebagai seorang mentornya dia, Dimas itu melakukan kesalahan. Tetapi untuk menghukum Dimas dengan cara adalah lainnya adalah tadi dia punya 25% saham, saya punya 25% saham di komunitas lain. Itu aku masih ingat namanya sekolahnya Ohio. Kita ngirimin anak-anak dari desa-desa, itu nanti dia targetnya berangkat ke Jepang. Jadi tenaga kerja Jepang. Jadi pemagang. Magang di Jepang. Itu kami punya bisnis, punya sekolahnya tuh soal waktu itu. Tahun berapa Mas? 2010 sampai 2014. Ya, karena Dimas pada saat itu menurut pikiranku, menurut kacamataku salah. Tapi apakah itu salah benar pada saat itu? Mungkin barangkali juga tidak ya, mungkin. Tapi aku pada saat itu mengatakan salah. Aku cara menghukum Dimas adalah dengan cara sahamnya tak suruh lepas dan kita infakkan. Tetapi bukannya saham dia, sahamku juga aku infakkan ke sebuah pesantren bisnis yang dimiliki Ohio. Dimiliki Kansas, sorry. Itu ya Mas Alif ya, Mas Alif nonton itu, ini latar belakangnya kayak gini Mas Alif. Tidak pernah tidak ada alasannya Kak. Ya itu menurutku keputusan yang pasti besar ya, maksudnya proses pendampingan tadi Mas Ili bilang itu sebuah hukuman, tapi mentornya pun ngambil konsekuensi untuk juga ngejalanin hukuman, walaupun aku percaya bahwa setiap proses itu kan pasti mentor sama mintinya nanggung bareng-bareng. Dan di satu proses baru-baru saja saya membuktikan Mas Ili juga posisinya berani, kalau kasarnya berani berkorban apa ya, tapi berani memberikan haknya beliau itu kepemilikan itu kepada saya. Di satu bisnis yang lain. Itu sangat layak karena memang perjalanannya di salah satu usaha ini dari tahun 2009 yang sekarang jadi passive income-nya dia itu dia berjuang beneran. Luar biasa. Ya, dan tetap punya hak sukses lah gitu kira-kira. Ya itu kan hak dia sebenarnya. Pada akhirnya gini Del. Jadi ternyata proses mentoring itu sebenarnya proses mentoring yang sangat fair, sangat egaliter. Syukur-syukur pada titik tertentu manusia mentor sampai nanti pada titik kedepannya yang disebut sebagai master mentor itu harus ngerti bagaimana kalau ada kekeliruan dari seorang minti itu pasti bukan karena mintinya, tapi pasti karena mentornya. Kenapa? Karena yang ngajarin Kak. Iya betul. Nah, kesadaran ini yang harus ditumbuhkan kita ini kalau ke depan sudah mempersiapkan diri menjadi seorang mentor yang baik. Itu masih salah. Latihan jadi pendamping benar-benar ya. Iya Kak, dan itu adalah pelajaran hidup. Setuju. Iya. Nah Kakak Dela nih, Kak, proses yang dirimu lihat kan ini proses entrepreneurship ya. Nah, dengan teori yang kamu kumpulin belum. Lagi ngumpulin teori-teori, terus ternyata lagi mau belajar disuruh buang muatan banyak supaya lebih ke fokusmu lebih siap gitu. Nah, ini kan nggak kayak startup di luar sana yang ngomongin valuasi, ngomongin capital gain, belok dikit pivot gitu. Masalah dikit dia pivot pivot. Ini kan kultur di mana Mas Dimas di sesi-sesi sebelumnya ngomong bahwa ini masyarakat kalangan bawah yang di marginal diberdayakan. Nah, kaum marginal yang diberdayakan, dinaikin levelnya, tapi dididik menjadi sebuah kultur komunal yang ini sederhana, tapi ini besar loh. Ini masyarakat madani nih. Nah,
Kadela. Aku tuh dari tadi tuh lagi mikir kan, ada 4T tapi satu lagi tuh apa lupa. Satu kan teman, tuntun, tobok, apa satu lagi? Tameng. Tameng. Nah, berarti sebetulnya yang tadi diceritain sama Mas Dimas sama Om Milik itu kan konsepsi 4T dalam konteks yang nyata tadi kan, rugi, salah, apa segala macam. Jadi kayak aku mikir kayak, wah berat ya belajar jadi pemimpin. Karena kayak, ya kalau kita yang salah, sebetulnya kalau kita yang dituntun teman, tombok dan tameng, ya kita selamat gitu. Yang disalahin yang atasan juga kayak, gue juga nggak tahu dia kenapa gitu. Ya lu harus tahu gitu. Nah itu yang berat. Jadi berat ya jadi pemimpin ketika kesalahan tim itu adalah tanda kutip beban si pemimpin, beban yang menemani, menuntun, menombok. Ini berat juga ya. Menombok sama apalagi tameng itu. Jadi tameng. Gitulah. Jadi kayak wow. Berat ya sebetulnya worth it, karena kan kayak tadi ngomongin soal passion gitu, penderitaan. Sebetulnya penderitaan seorang pemimpin adalah tadi menanggung beban orang-orang yang dipimpin, tapi itu dinikmatin biasa sama orang-orang yang jadi pendamping, orang-orang yang lihat seru ya ngelihat dia bertumbuh dari kayak gini jadi kayak gini. Itu sih yang aku tangkap mungkin ya. Nggak tahu menjawab pertanyaan nggak? Ya nggak apa-apa, ini proses yang Kak Dela dapat kan proses sekian waktu jalan terus dapat segini banyak gitu loh. Dan kan masih beberapa waktu lagi kan ke depan ada di sini, ya pasti aku akan bantu buat cari lebih banyak lagi kan. Itu kan baru 4T, belum 3M, bombong, bimbing, ngomong gitu. Ada lagi. Gak diujiin kan, ada ujiannya kan gak lulus gue nanti. Ya akan banyak yang akan ditemui ke depan, tapi at least ini ngomongin entrepreneurship sebagai media. Untuk kalau Kak Dela sempat nonton Saling Berguru edisinya Kak Odi tuh ngomong bahwa di luar sana tuh orang bangun bisnis pakai manusia. Kalau di sini komunitas tuh bangun manusia tapi pakai bisnis medianya. Yes. Nah itu menurutku itu quotes yang Benar. keren banget sih di komunitas. Mas Ili nambahin Mas Ili. Ya udah keren banget. 4T itu udah berapa semester tuh ya, Dele? Itu udah harus S2. Udah dokter belum aku? Begitu kamu praktekin, udah dokter itu. Udah dokter. Ya, makanya kalau dokter itu akan sinergi sekali ketika para pelaku intelektual ini juga mempraktekkan. Ya. Karena kan yang berbahaya adalah kenapa kemudian di Indonesia itu terutama disebut sebagai kata ada dikotomis itu kan, antara ada jurang antara yang di atas sama di bawah. Akhirnya bukan atas bawah, bawah itu di sebelah kanan dan kiri, makanya disebut sebagai otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu bergerak terus, kemudian lupa menerjemahkan metodologinya. Yang otak kiri kebanyakan metodologi, tapi nggak pernah bergerak gitu. Bener nggak sih? Bener. Ya aku inget ini 2 hari yang lalu aku nonton Afutami. Jadi judulnya tuh apa ya, Science Underground atau apa gitu di GPU punya lah, Gramedia punya. Dia cerita soal buku Thinking Fast and Slow. Aku juga gue jadi pengen baca juga sih Daniel Kahneman. Jadi tadi ngomongin otak kiri kanan, mungkin aku nangkepnya kalau di buku itu tuh bilangnya sistem 1 sama sistem 2 Om. Sistem 1 itu sistem yang tadi tuh si otak kanan yang impulsif, yang bergerak autopilot lah. Kayak template-nya kita tuh pilot tuh kayak gini. Kalau yang si sistem 2 itu yang lebih logika, realistis gitu, yang lebih struktural dan segala macam. Dan yang menarik adalah kita tuh manusia tuh sebetulnya feeling being that thinks, bukan thinking being that feel. Jadi si sistem 1 tuh membuat kita tuh keputusan itu 98%. Sementara sistem 2 itu cuma 2%. Jadi aku kebayang sih kenapa tadi tuh si sistem 2 itu tuh kayak gue pengen muncul terus, tapi tuh kayaknya nggak bisa karena emang kita tuh defaultnya 98% tuh ada di sistem 1. Dan pertanyaannya adalah itu yang menarik banget dari si Afutami ketika dia cerita soal buku itu adalah gimana caranya sistem 2 itu bisa di sistem satukan, karena kita juga tetap butuh critical thinking, kita butuh 2% itu untuk memfasilitasi hal-hal yang tak terduga, yang impromptu, yang improvisasi, yang emang natural kita gitu, yang alamiah, intuisinya itu. Jadi itu sih yang mungkin aku meresponnya dengan itu ya, aku nggak tahu itu nyambung apa nggak, tapi jadi keinget
yang aku tonton itu sih Om. Iya, Nek. Kamu sekali ngomong tuh semuanya pasti nyambung. Iya. Yang aku bilang, Sal ini Cocok lagi. ya nggak usah diapa-apain gitu. Makanya kalau aku bilang di forum ini ke dosen pembimbingmu siapa? Mbak Nita. Mbak Nita tuh yang S2 itu ya? Iya. Itu Mbak Nita, kita kayaknya pernah ketemu deh. Mas Dimas pernah jadi saksi Mbak ya? Nita. Nanti aku tunjukin sama Mbak Nita. Iya, ini artinya Mbak Nita, akhirnya ini anak kamu ini harus langsung udah lulus. Jangan lama-lama, karena langsung praktis, Bos. Kita pernah ketemu dengan Mbak Nita, Kak? Di Jogja. Diundang sama Goris Mustaqim nih. Mas Boris. Ya, waktu itu acara Wira Muda kan, kalau nggak salah. Wirausaha Muda Mandiri. Kamu ingat nggak waktu itu? Ya, kebayang Mas Ili. Gimana suasananya waktu itu? Di mana aku ngisinya? Kayak kalau nggak salah di UGM ya Mas, ya, di University Club kalau nggak salah tuh. Isinya Mas Ili tuh pembicara yang kelihatannya paling nggak kamera face gitu. Iya, kamera. Jadi sampai sekarang. Suaranya tipis, jelek gitu kan ya sulit. Paling nggak toh. kamera face, tapi Mas Ili waktu itu bicaranya soal pokoknya waton wani gitu. Nah, Waton Apa wani. Waton wani itu asal berani. Karena saya tahu konteksnya di situ yang datang itu Del, itu anak Jogja, masih muda-muda, cakep-cakep, ganteng-ganteng, ayu-ayu gitu. Dan itu mereka semua pendidikan. Karena itu wirausaha muda mandiri. Mas ini waton wani gitu. Nah, ini kan waton mani itu tak kanan, Del. Iya, Lah sekarang kamu belajar di Jeru yang era sekarang itu sudah dengan tadi ada otak kiri, otak kanan. Sekarang udah nggak pakai otak. Nggak pakai otak. Nah, bagaimana belajar sekarang itu sudah nggak boleh lagi pakai otak, Ya. tapi by instinktif. Nah, kan lebih susah lagi. Hidup itu kan penuh instinktif. Ya. Artinya seperti naluri menghidupkan naluri binatang atau naluri syahwat. Tapi syahwat yang mana itu? Yang itu ternyata jauh lebih susah. Yes, benar. Ya, tadi tahu-tahu manggil Ali, manggil Hasan. Itu kan naluri binatang. Iya. Nggak masuk di logika kanan pun kan sulit. Tetapi ternyata kita kan memuliakan kan. Yang penting hidup kita saling memuliakan terus. Lah padahal itu kan naluriah kan yang dihidupkan. Wah, itu dahsyat loh. Ya itu tuh kemarin makanya aku tuh kan kayak penasaran ini gimana ya konteksnya. Jadi ketika si Afutami ngomongin soal definisi critical thinking, dia nggak mendefinisikan, tapi kurang lebih yang aku maknai adalah ternyata critical thinking itu tuh bisa di sistem satukan. Tadi ngomongin insting jadi intuisi itu karena data-data, tanda kutip data-data yang ada di sistem 2 itu dilatih terus. Jadi kita senantiasa bertanya bukan karena kita nanya tuh apa modelnya, konsep segala macam, tapi emang karena dibiasakan bertanya, jadi dia jadi sistem 1 gitu. Yang si 98% mungkin jadinya kayak, ini kayak gue tahu nih, bentar lagi startup udah burst nih si bubble-nya. Ini kayak gue tahu nih, kayaknya bentar lagi NFT udah drop nih. Tapi dari mana? Nggak tahu nih, intuitif aja gitu. Itu mungkin yang aku maknai, karena kita sempat ngomong kan ya Om ya soal intuitif sama insting, terus kayak ini nyambung deh. Di mana ya? Oh ternyata itu yang aku maknai, itu sih. Tambah pinter dia. Udah berapa semester deh lulus. Ayo, Bapak Inge S2 silakan. Iya. Ya apa ya? Anu Kak, akeh banget literasi nih. Iya benar, keren. Tapi memang balik lagi kan soal buang muatan itu kan. Jadi Iya. akhirnya yang saya pelajari di sini itu di komunitas ini adalah bagaimana kita bisa benar-benar memahami diri kita sendiri sih, kembali Yeah. ke diri kita sendiri bahwa ya manusia ini nggak boleh ojo dumeh gitulah. Apalagi Oh, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang lah. ya. Itu filosofi Sombong bahasa ya. Jawa gitu. Karena Mas Ili itu dulu sering banget, Mas, pokoknya kowe iki kudu akeh maca Jawa gitu. Soalnya bacanya terlalu akademis. Jadi kalau Mas Ili itu pokoknya ngambilnya tuh kebalikannya terus gitu. Kebalikannya terus. Jadi apa ya? Itu ada sesuatu yang kontradiktif, itu adalah bagian dari penyeimbang. Ya. Akhirnya pada satu sisi, hidup itu memang harus biasa-biasa saja, benar. apa adanya dan sewajarnya gitu ya, sewajarnya. Ya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nanti, insya Allah kita semua di sini kan jadi pendidik ya Kak ya. Amin. Pendidik itu Amin. berarti kan harus mengambil porsi sewajarnya, jangan terlalu ketika kita posisinya salah sedikit aja itu. Contohnya ada pendidik punya sekolah, motivator ternyata punya
naluri binatang yang tidak dirawat gitu. Itu kan Bahasan Keluar lagi. salah penempatan gitu ya. Ya itulah mozaik puzzle itu kan sebenarnya Indonesia ini kan butuh sekali lebih banyak orang-orang pembelajar seperti itu. Dia apapun itu harus dibalas dengan dibalikan. Alam itu harus mengembalikan gitu. Iya, alam adil ya. Ya, gitu sih Kak. Ada yang mau nambahin? Mungkin aku sedikit karena semoga Mbak Nita nonton gitu. Ada pesan. Aku tuh karena kan kita ada kuliah pengganti nih ya Selasa Rabu minggu lalu sama yang sekarang. Nah, yang aku seneng dari kuliahnya Mbak Nita itu tuh Mbak Nita selalu memberikan kita refleksi karena tadi nyambung kan ngomongin soal diri sendiri. Jadi setiap kuliahnya Mbak Nita tuh pasti nanyain kita satu-satu, apa refleksi kamu dari sini, kamu gimana? Jadi semua tuh harus ngomong. Terus satu yang menarik ada temen yang dia bilang, jadi Mbak Nita sama suaminya bikin satu model. Nah modelnya ini dia jelasin, terus salah satu teman kuliahku dia bilang kayaknya model ini mau dia pakai buat konsultannya, dapat inspirasi dari situ, boleh nggak? Terus kata Mbak Nita, dia bilang gini, nah ini saya tuh ngajar bukan cuman buat dapat ilmu tadi literasi, ngumpul literasi. Kalau saya bikin model nggak dipakai ngapain saya bikin ini? Jadi dia selalu kasih pesan soal practical knowledge. Jadi ya tadi mungkin fenomena yang ada di sini bisa dituliskan, tapi kebalikannya juga kalau udah ada model ini harus dipraktekin, karena kalau enggak ngapain dia capek-capek bikin model nggak dipakai sama yang kita dia jam 12 malam kedinginan di Australia ngajar tapi kita nggak dapat apa-apa. Nah itu tuh aku tuh belajar banget sih, dimana dia bilang kalau knowledge kalian bisa dapat dari mana aja, yang saya mau kasih adalah kamu tuh dapat inspirasi apa dari kuliah saya. Jadi kayak oh wow gini ya caranya ngajar, itu yang aku belajar banget sih dari Mbak Nita gitu. Salam hormat buat Mbak Nita. Siap. Tuh Mbak, ini guruku juga Mbak, jadi banyak gurunya. Kita saling berguru, Betul. Sesuai dengan channelnya. Oke. Aku sesinya aku tutup ya, ini kita ngobrol asik banget tapi tiba-tiba saya dari sana udah waktunya selesai. Teman-teman semua, aku nutup satu cerita. Kalau teman-teman ingat film Doctor Strange, dia itu kan orang pintar banget, dokter yang punya rasa keangkuhan bahwa dia tuh pintar. Dia kalah ketika dia ada di posisi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain ilmu kedokterannya. Dia harus datang ke sebuah tempat namanya kamar touch ya. Nah datang ke situ, dan aku ngambil pesan di satu kejadian itu bahwa ya berguru itu ya datang ke tempat, ngerasain ambience-nya, ngerasain hype-nya. Nah, bahwa tempat itu di luar mungkin nggak bisa didapat ceritanya, versi internet, teknologi nggak bisa ngakses dia. Kayak tadi Dela nyari JRU tuh kok di internet nggak banyak datanya. Tapi ketika dia ada di sini, Dela belajar banyak, semua akses sangat full. Aku ngambil sebuah adab berguru sih, di mana ya datang kalau butuh ilmunya ya datang, rasain ambience-nya, rasain atmosfernya, insya Allah ilmunya dapat lebih banyak. Oke Kak. Mas Ili terima kasih banyak. Terima kasih. Teman-teman terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang lain di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.